الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ونخص خصوصا إلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هنا بسببها ولأجلها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، ويعين علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، لهم بسر وبحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك يا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور، بجاه وببركة الأولياء والشهداء والصالحين. أما بعد. Puja dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah, Tuhan yang disembah di setiap waktu dan di setiap tempat. Kepadanya kita akan berpulang dan hanya kepadanya segala urusan disandarkan. Demikian pula salawat dan salam yang indah kita iringkan dan persembahkan keharibaan Nabi tercinta, Nabi yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati kakanda saya Bapak Haji Nurdin Duke, keluarga pemangku duka, sahabat saya Bapak Zakir, Ustadz, siapa tadi namanya yang Qari? Yahya Sulaiman. Beliau ini ikut musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi kemarin di Minahasa Utara, mewakili Bolmong bidang tafsir Quran 30 juz dengan bahasa Inggris. Makanya tadi saya bilang kalau yang itu yang satu dari Yaman, orang dari Paguyaman. Yang penting masih ada DP Yaman. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, para al-muazzin, al-muazziyat, pekabung malam ketiga yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Yang hadir di malam hari ini ada janji Allah melalui lisan Rasulnya yang hadir. Nanti yang tidak hadir ada lagi. Apa kata Nabi? May yata'azza akhahu bi musibatin illa kasahu Allah yaumal qiyamah min hulalil karamah. Barang siapa yang mendatangi takziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah kematian, maka di yaumil qiyamah kelak nanti, kata Nabi, Allah akan berikan dia pakaian kemuliaan. Ini janji Allah kepada orang yang turut ikut merasakan duka yang menimpa saudaranya. Yang tidak atau belum sempat menghadiri, ada ungkapan mengatakan dalam doa, Allahumma ja'alni minal hadirin ma'al hadirin min huburil hadirin, yang artinya, ya Allah,
jadikanlah aku orang yang senantiasa hadir, walaupun kali ini aku tidak sempat menghadirinya, bersama mereka yang hadir dan selalu hadir hatinya di hadapan Allah. Ini bagi yang belum sempat hadir. Bapak Ibu pekabung yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Tentu kita bertanya, apakah kematian ini merupakan sesuatu yang sudah menjadi hukum alam? Bahwa setiap kematian pasti ada kehidupan. Saya menyinggung kembali pada Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 11, pada ayat yang ke-11 surah Al-Ahqaf. Apa kata Allah dalam ayat itu? Ketika orang-orang durhaka berkata kepada Allah Tuhannya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma innal ladzina qalu rabbana amattana tsnatain thumma ahyaytana tsnatain fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Tuhan, kata orang-orang durhaka kelak di hari kiamat nanti, Engkau telah matikan kami 2 kali, dan Engkau pula yang menghidupkan kami 2 kali. Dengan kematian 2 kali dan kehidupan yang kami rasakan 2 kali, itulah yang menyebabkan hari ini kami sadar bahwa apa yang telah berlalu harus dipertanggungjawabkan. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari ancaman siksa-Mu? Ini pernyataan orang-orang durhaka di kala hidupnya. Kita tentu bertanya, mengapa manusia dikatakan oleh Allah hidup 2 kali, mati 2 kali, atau mati 2 kali, hidup 2 kali? Mari kita lihat. Apa pengertian mati? Mati dalam pandangan bahasa artinya ketiadaan. Bukankah ketika kita belum wujud ke alam dunia kita tiada? Ketiadaan itulah kematian pertama yang kita semua alami. Dan ketika Allah berkehendak dengan iradahnya, kita lahir dari rahim seorang ibu yang mulia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Saat itu kalian tidak mengetahui apapun. Artinya itulah kehidupan yang pertama. Berarti Anda, saya hari ini sudah mati 1 kali dan sekarang sedang menjalani hidup yang pertama. Tinggal menunggu yang kedua. Apa itu? Bila tiba saatnya kita dipanggil oleh Allah, itulah kematian yang kedua yang akan kita temui. Dan ingat, ada namanya kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua ini yang agak berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena kehidupan yang kedua hanya ada awal tapi tidak ada akhir. Itulah alam akhirat namanya. Merugi mereka, kata Quran, bila yang ada awal ada akhir disia-siakan waktunya untuk mencari yang ada awal tiada akhir. Makanya Quran sering mengatakan kepada mereka yang berakal namun tidak menggunakan akalnya, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Innamal hayatud dunya qalil. Kehidupan dunia itu hanya sedikit. Sedikit artinya singkat. Bukankah ketika kita hari ini berusia 50 tahun, masih terngiang dan terbayang di benak kita 50 tahun yang lalu kita main kelereng, main layang-layang. Begitu dekatnya masa 50 tahun sehingga tidak terasa bahwa umur kita telah mencapai usia di ambang senja. Itu kehidupan yang singkat. Dalam sabda yang lain beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqaraba az-zaman fatakunu sanati kasyahr wa yakunu syahr kal jumu'ah wa takunu al-jumu'ah kal yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi, sebelum waktu terasa begitu dekat. Setahun bagai sebulan, sebulan hanya seminggu, dan seminggu bagaikan hanya sehari, dan sehari 24 jam tidak cukup. Bukankah banyak pekerjaan kantor dibawa pulang? Karena waktu 24 jam terasa tidak cukup. Terjadi hari ini. Bahkan ada hadis yang berbicara tentang COD. Saya yakin di sini tidak ada yang suka COD. Saya sudah tanya-tanya sama Pak Haji Nurdin Duke.
Oh, di sini Ustaz orang tidak tahu COD. Tapi kalau berkredit banyak Ustaz. Apa kata Nabi? La taqumu sa'ah hatta yataqarab al-aswaq. Tidak akan terjadi kiamat sebelum kau lihat pasar-pasar mendekat. Dulu kita mau beli rampa-rampa harus ke pasar. Hari ini tidak perlu. Cukup dengan modal HP, rampa-rampa yang datang ke rumah. Pasar mendekat. Bukankah seperti itu hadis Rasul? Subhanallah, Allah memberi informasi kepada manusia tentang apa yang akan terjadi di masa-masa akan datang. Oleh sebab itu, waspadalah. Kata Bang Nabi, kejahatan terjadi tanpa harus ada niat. Tapi di mana ada kesempatan, maka disitulah kejahatan mungkin terjadi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Kenapa Ustadz ceramahnya baru pertama sudah tegang-tegang, tenang. Nanti terakhir baru orang tertawa. Tapi ketawa dalam pikiran, ketawa dalam kesadaran, ketawa dalam hidayah Allah. Itu yang diharapkan setiap kita mendengar nasihat-nasihat agama. Jadi tidak perlu ada yang tersinggung, tidak perlu ada yang menyinggung. Kalaupun harus tersinggung, dari yang bicara dan yang mendengar, mari sama-sama tersinggung. Karena Allah dan Rasulnya yang menyinggung kita, bukan antara kita. Setuju? Cuma sedikit itu. Setuju? Oke. Tema kita ganti. Ganti dengan cerita. Suatu saat anak ayam bertanya kepada ibu ayam. Apa ibu? Anak ayam bertanya kepada ibu ayam. Mak, kenapa itu manusia banyak sekali namanya? Ada Mahmud, ada Abdullah, ada Hasan, ada Dewi, ada Sri, ada Ayu. Jangan tersinggung, kan saya sudah bilang tadi. Ibu ayam berkata, memangnya kenapa anakku? Begini mak, ini manusia ini penama ini banyak sekali. Kong, mamanya bilang tenang, biarlah dorang penama banyak. Kalau dorang mati cuma satu dorang penama almarhum. Kalau orang mak banyak, kalau orang mati ayam panggang, ayam bakar, ayam rica-rica. Ustadz, kayaknya ini malam takziah tidak ada hubungan dengan ayam. Memang sengaja supaya jangan terlalu tegang. Sekarang kita masuk yang agak serius. Boleh? Baik. Suatu saat ada seorang laki-laki naik perahu. Di tengah lautan tiba-tiba cuaca berubah. Angin bertiup kencang, gelombang naik tinggi, arus semakin kencang, terbalik perahunya. Peng. Pecah dihantam ombak, tinggal puing-puing perahu. Datang angin dan arus, menyeret orang tadi itu dengan puing-puing perahunya ke tepi pantai di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Maka ketika dia selamat, dia melihat apa yang bisa dia buat untuk bertahan hidup di tempat yang tidak ada lagi penghuni kecuali dia. Maka dikumpulkanlah puing-puing perahu tadi. Dia bangun sebuah rumah kecil di tepi pantai dengan harapan bila hujan tidak basah, bila datang matahari tidak kepanasan. Minimal itu dulu. Selesai, baru dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mentakdirkan keadaan hidupku hari ini di tempat yang tidak ada lagi manusia selain aku. Bila semua tidak ada lagi harapan, maka aku sadar dan aku ingat hanya kepada Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Ya Allah, selamatkanlah aku dari derita dan kesulitan hari ini. Ini doa dipanjatkannya setiap hari. Ibu,
Tahu apa yang terjadi? Tidak ada jawaban. Angin semilir bertiup sepoi-sepoi. Ombak datang silih berganti di tepi pantai. Keadaan tidak berubah. Akhirnya, dia keluar dari gubuknya yang kecil. Dia berdiri di tepi pantai dan berteriak, "Ya Allah, selamatkan hambamu ini untuk yang saat ini aku butuhkan." Sebelum tangannya turun meminta kepada Allah, dia melihat ada asap yang timbul dari belakangnya. Ketika dia berpaling melihat ke belakang, gubuknya sudah terbakar. Gubuknya sudah terbakar. Berubah redaksi doa. Ya Allah, sungguh keterlaluan Engkau. Setiap hari aku minta kepada Engkau diberi keselamatan. Tapi bukan keselamatan yang Kau beri. Gubuk harapanku yang terakhir pun terbakar dengan takdir-Mu. Sungguh kejam Dikau, wahai Tuhan. Kecewa dia dalam doa yang berulang-ulang tidak dijawab. Malah diberi musibah yang kedua. Ibu tahu, Bu? Ibu? Halo? Masih ada orang ini? Kita cuma tes. Akhirnya dengan perasaan galau, kecewa, dia tertidur di bawah pohon, Ibu. Selang antara sadar dan tiada sadar, tiba-tiba dia mendengar ada suara kapal yang lewat. Pung, pung, pung. Dia terkejut. Ternyata ada kapal yang berhenti di depan pulau. Dan dia melihat nakoda menurunkan sekoci dari kapal. Dan sekoci itu menuju ke arah pulaunya. Ketika sampai di tepi pantai, dia bertanya kepada nakoda, "Dari mana kau tahu kalau aku ada tinggal sendiri di sini?" Kata nakoda, "Dari asap yang tadi timbul, maka itu artinya SOS, tanda darurat." Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kadang doa kita dijawab tidak seperti yang kita inginkan. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamul A'ta'iyah, beliau berkata, "La yakun ta'akhuru amadil ata' ma'ilha fi du'a mujiban liya'sika fi du'a wa huwa dhaminan lakal ijabah yakhtar li nafsika wala yakhtar li nafsika wala tahtar li nafsik." Artinya, jangan pernah engkau lelah berdoa kepada Allah Tuhanmu walaupun begitu lama engkau meminta kepadanya. Pastikan dijawab oleh Allah. Walaupun doamu itu mengikuti apa yang Allah mau bagimu, bukan apa yang kau mau untukmu. Wa fil waqti alladhi yurid, la fil waqti alladhi turid. Soal waktu Allah menjawab doamu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan seperti apa yang kau mau. Bukankah peristiwa tadi itu sudah menggambarkan kita bagaimana Allah menjawab doanya dengan membakar gubuknya? Tampak terbakar gubuknya, kapal yang lewat tidak akan melihat bahwa di pulau itu ada penghuni. Allah kadang-kadang menjawab doa kita dengan cara Allah, bukan seperti yang kita minta. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Al-Imamul Ghazali rahimahullah, beliau menjelaskan lebih jelas lagi bahwa doa yang wajar pula dikabulkan. Doa yang tidak wajar, maka tidak wajar pula Allah kabulkan. Jadi mintalah kepada Allah dalam doa yang wajar. Bagaimana contohnya Ustadz? Saya kasih contoh. Kalau pencaharian saya hari-hari mencari nafkah saya, maaf ya, tukang ojek, berarti kan boleh orang tahu pendapatan bersih satu hari berkisar 50.000, kalau beruntung 100.000 untuk sekarang ini. Betul tidak? Nah, berarti kalau rata-rata 50.000, satu bulan berapa Ibu? Banyak. 50 kali 30 banyak. Kira-kira Ibu, kalau saya sebagai tukang ojek, tukang ompreng, saya berdoa di masjid. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hambamu ini rezeki. Semoga bulan depan saya dapat beli helikopter.
Wajar doa itu? Kenapa tidak wajar, Ibu? Malaikat yang dengar, malaikat bilang begini, uti. Yang kemarin kenapa pendapatan itu harga helikopter? Betul tidak? Doa yang wajar, wajar pula dikabulkan. Berarti ada sebab dan musabab. Maka berdoalah yang wajar. Tapi kalau saya seorang tukang ojek, tukang ompreng, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, hambamu ini ada tagihan awal bulan, kurang lebih 600.000 tiap bulan. Ya Allah, berikan hambamu rezeki sehingga di hari tagihan hambamu dapat memberi dan membayar tagihan itu. Wajar tidak? Wajar. Jadi kalau ada kelebihan, kemudian disimpan kelebihannya, sampai tiba waktunya dia mampu membayarnya, itulah cara Allah menjawab doa yang wajar. Betul tidak? Tapi saya sudah cek ibu-ibu, saya sudah cek di mana-mana, ternyata semua ibu-ibu sama. Sama. Tidak ada satupun saya dengar ada ibu-ibu berdoa begini, ya Allah, mudah-mudahan tua kawin ulang. Belum saya dapat begitu, Ibu. Belum. Yang ada cuma begini, ya Allah, mudah-mudahan kasihan tua pemaniso berhenti. Kalau begitu banyak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Cerita yang pertama. Cerita yang kedua. Ini cerita yang kedua. Kalau seandainya ada orang di tengah laut tenggelam, ini Ustadz kurang bermain di laut terus, tidak apa-apa, karena cuma dari sini dekat kalau ke laut. Karena kalau kita bicara pohon, tidak mungkin, karena banyak orang dari laut. Dia datang di laut, tiba-tiba kapalnya dihantam ombak besar, pecah perahunya, tenggelam. Kalau tadi masih ada puing-puing papan dari perahu, ini tinggal satu. Apa itu? Tinggal dia, yang lain sudah tenggelam, kan dari fiber. Ibu, Pak, tolong jawab pertanyaan saya. Dalam keadaan situasi yang genting seperti itu, tidak ada yang dapat memberikan pertolongan. Kemudian tiba-tiba saya muncul dan bertanya kepada yang tenggelam tadi, Pak atau Ibu, aku datang sekarang ingin menolong, tapi tolong dipilih pertolonganku. Di tangan kanan ada 500 juta, di tangan kiri ada sebilah papan. Ibu pilih yang mana? 500 juta, Ibu. Yakin? Yakin? 500 juta, pikir ulang. Papan berapa di harga? 500 juta beli, 4 rumah dia jadi. Papan atau 500 juta, Ibu? Papan. Kita putar cerita, akhir bulan datang tukang kredit. 500 juta atau papan? Tidak yakin saya yang kedua ini. Kenapa demikian, Ustadz? Ya, yang pertama itu wajar, yang kedua juga wajar. Kenapa yang pertama memilih papan? Karena dia tahu 500 juta tidak bisa menyelamatkan dia di tengah lautan. Walaupun hanya sebilah papan, ada harapan untuk selamat. Tapi dia tahu di akhir bulan, papan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi 500 juta, sampai itu tukang kredit kita bayar. Betul tidak? Ini perumpamaan akhirat dan dunia. Ketika di tengah lautan, kata Nabi, al-mayyit kal-gharik yantadhiru da'watan talhaqu min ibni aw sadiqi aw akhihi fa idza lahiqathu kanat ahabbu minad dunya wa ma fiha. Orang yang mati bagaikan orang yang tenggelam. Dia menunggu dan menanti secuil doa dari sahabatnya, dari saudaranya, dari pasangannya.
Bila ada doa yang diberikan untuknya yang mati, maka ketahuilah, kata Nabi, secuil doamu itulah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu mereka yang tenggelam. Tapi ketika ada di dunia, Allah bilang apa? Bagi-bagi rezeki. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan ibadah sebagai syukur kepada Allah dan keluarkan kelebihan untuk mereka yang butuh. Itu namanya menjalankan kewajiban menyelamatkan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jelas Ibu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.